Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kasus pendapatan mata kuliah praktik akuntansi keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Maya Oktavia, Maulana Iksan, dan juga Arung Restu Buana. Kita masuk ke soal yang pertama. Jurnal untuk yang A, jurnal untuk mencatat transaksi penjualan pada PT Sinar Jaya, yaitu piutang wesel sebesar 6 juta di debit dan penjualan sebesar 6 juta di kredit untuk penjualan barang dagang. Untuk perhitungannya yaitu harga tunai 6 juta 100 dikurangi diskon tunai sebesar 100.000 sehingga piutangnya sebesar 6 juta. Untuk yang 1B, pendapatan yang harus dilaporkan PT Sinar Jaya untuk semua tahun yaitu pendapatan dari penjualan sebesar 6 juta ditambah pendapatan dari bunga sebesar 1 juta sehingga total pendapatan yaitu 7 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan. Piutang dagang di debit 4.100.000 rupiah, penjualan di kredit 3.700.000 rupiah, pendapatan biaya instalasi diterima di muka di kredit 400.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 3, A. Jurnal yang diperlukan. Konstruksi dalam proses di debit 425 juta rupiah, material, kas, utang, dan sebagainya di kredit 425 juta rupiah. Biaya konstruksi 825 juta rupiah dikurangi 400 juta rupiah. Kemudian piutang usaha di debit 600 juta rupiah. Kemudian penagihan atas konstruksi dalam proses di kredit 600 juta rupiah. Perkembangan penagihan 900 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah kas di debit 540 juta rupiah, piutang usaha di kredit 540 juta rupiah. Penerimaan penagihan 810 juta rupiah dikurangi 270 juta rupiah. Kemudian beban konstruksi di debit 425 juta rupiah, konstruksi dalam proses di debit 135 juta rupiah, pendapatan dari kontrak jangka panjang di kredit 560 juta rupiah. Pendapatan kontrak biaya dan laba kontrak jangka panjang 1.600.000 dikali 75% dikurangi 40%. Nah, sekarang kita masuk ke soal 3B, menghitung jumlah laba bruto yang diakui setiap tahunnya menggunakan metode presentase penyelesaian dan juga metode pemulihan biaya. Ini kan kita hitung setiap tahunnya, 2015, 2016, 2017. Untuk metode presentase penyelesaian, caranya yaitu nilai kontrak dikurangi total biaya, nanti menghasilkan perkiraan laba bruto, kemudian mencari presentase penyelesaian. Nah, menghasilkanlah total diakui laba brutonya berapa, kemudian totalnya itu dikurangi laba bruto yang diakui periode atau tahun sebelumnya, sehingga ketemu laba bruto yang diakui hingga saat ini. Di tahun 2015 itu kan nilai kontrak 1.600.000 dikurangi perkiraan total biaya dari biaya saat ini dan perkiraan biaya hingga penyelesaian ketemu 1 miliar. 1.600.000 dikurangi 1 miliar ketemu 600 juta. Itu menjadi laba bruto yang diperkirakan. Nah, terus mencari presentase penyelesaian itu menggunakan rumus biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi estimasi terbaru untuk biaya total.
ketemulah 2015 presentasenya 40%. 40% dikali 600 juta, ketemu 240 juta, itu menjadi total laba bruto yang diakui. Total laba bruto yang diakui dikurangi dengan laba bruto yang diakui tahun sebelumnya, itu kan nggak ada. Jadi laba bruto yang diakui hingga saat ini 240 juta. Selanjutnya tahun 2016, nilai kontrak masih sama 1.600.000 dikurangi sama total biaya. Total biaya 2016 ini terdiri dari biaya saat ini 825 juta dan perkiraan biaya hingga penyelesaian 275 juta. Jadi total biayanya ada 1.100.000 juta. 1.600.000 juta dikurangi 1.100.000 juta sehingga menghasilkan laba bruto perkiraannya ada 500 juta. Persentase penyelesaian 75% dikali perkiraan laba bruto. Ketemulah total laba bruto yang diakui 375 juta. Nah, 375 juta dikurangi dengan laba bruto yang diakui tahun sebelumnya, yaitu 2015, 240 juta. Sehingga 375 juta dikurangi 240 juta, ketemu laba bruto yang diakui hingga saat ini 135 juta. Di tahun 2017, nilai kontrak 1.600.000 dikurangi biaya saat ini 1.070 juta. Nah, ketemulah perkiraan laba bruto 530 juta. Persentase penyelesaian sudah 100%. 100% dikali 530 juta, ketemu total laba bruto yang diakui 530 juta. Nah, 530 juta ini dikurangi sama laba bruto yang diakui tahun sebelumnya, di tahun 2016, 375 juta. Ketemulah laba bruto yang diakui hingga saat ini 155 juta. Yang kedua, menggunakan metode pemulihan biaya. Metode ini lebih ringkas daripada metode sebelumnya, karena cuma pendapatan dikurangi dengan biaya ketemu laba bruto. Pendapatan di sini merupakan biaya yang dikeluarkan. Jadi, untuk tahun 2015 pendapatannya ada 400 juta, biaya 400 juta, laba brutonya kosong karena 400 dikurangi 400. Di 2016 pendapatannya 825 juta, biayanya juga 825 juta, sehingga laba brutonya nggak ada. Sedangkan di 2017 pendapatannya 1.600.000 juta, biayanya 1.070 juta, menghasilkan laba bruto 530 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Untuk diskusi dan tanya jawab, kita lanjutkan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.